Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Saya berdoa kiranya saat ini saudara sekalian dalam keadaan baik, sehat dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Terima kasih ya Tuhan atas setiap penyertaan-Mu, sehingga kami selalu merasakan pertolongan Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah menjadi kreatif. Bacaan diambil dari kitab Amsal pasal 8 ayat yang ke-11. Demikian sabda Tuhan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pemain golf profesional bertanding dalam sebuah turnamen golf. Ia baru saja membuat pukulan yang bagus sekali dan bolanya jatuh di dekat lapangan hijau. Ketika ia berjalan di fairway, ia mendapati bolanya masuk ke dalam sebuah kantong kertas bekas pembungkus makanan yang mungkin dibuang sembarangan oleh salah seorang penonton. Bagaimanakah caranya ia bisa memukul bola yang berada di dalam kantong kertas itu dengan baik? Sesuai dengan peraturan turnamen, jika ia terlebih dulu mengeluarkan bola dari kantong kertas itu, ia terkena pukulan hukuman. Tapi kalau ia memukul bola bersama-sama dengan kantong kertas itu, ia tidak akan bisa memukul dengan baik. Salah-salah, ia justru mendapatkan skor yang lebih buruk lagi. Apa yang harus dilakukannya? Banyak pemain mengalami hal yang serupa. Hampir seluruhnya memilih untuk mengeluarkan bola dari kantong kertas itu dan menerima hukuman. Setelah itu mereka bekerja keras sampai ke akhir turnamen untuk menutup hukuman tadi. Hanya sedikit, bahkan mungkin hampir tidak ada pemain yang memukul bola bersama kantong kertas itu karena resikonya terlalu besar. Namun, pemain profesional tersebut tidak memilih satu di antara dua kemungkinan itu. Tiba-tiba ia merogoh sesuatu dari saku celananya dan mengeluarkan sekotak korek api. Lalu ia menyalakan satu batang korek api dan membakar kantong kertas itu hingga habis terbakar. Ketika kantong kertas itu habis terbakar, tampaklah bolanya dengan begitu jelas. Ia lalu memilih tongkat yang tepat, membidik sejenak, mengayunkan tongkat. Wush, bola terpukul dan jatuh persis di dalam lubang di lapangan hijau. Bravo! Ia tidak terkena hukuman dan tetap bisa mempertahankan posisinya. Saudara yang terkasih, di dunia ini tidak banyak kita menemukan orang-orang yang berhikmat dan kreatif seperti pada kisah di atas. Kita tahu bahwa dalam hidup ini ada sekelompok orang yang menganggap kesulitan sebagai hukuman dan memilih untuk menerima hukuman itu. Ada kelompok orang yang mengambil risiko untuk melakukan kesalahan bersama kesulitan itu. Namun sedikit sekali kelompok orang yang bisa berpikir kreatif untuk menghilangkan kesulitan itu dan menggapai kemenangan. Nah, kita termasuk kelompok yang mana?
Mari, jalanilah kehidupan ini dengan hikmat Tuhan. Karena pintar saja tidak cukup, dan mempunyai keahlian yang hebat juga belum cukup bila tidak disertai dengan hikmat Tuhan. Satu cara untuk memperoleh hikmat Tuhan adalah memohonnya kepada sumber segala hikmat, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kemudian bergaul dan bersekutu dengannya di dalam doa. Saudara yang terkasih, karena itu, mari kita bangun karakter kreatif, yaitu dengan cara memintanya hikmat dari Tuhan, bergaul erat dengannya, serta mengerahkan tenaga dan pikiran kita secara optimal, sehingga sesuatu yang tak terduga dan menakjubkan akan dapat kita hasilkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berilah kami hikmat-Mu, sehingga dalam melaksanakan tugas kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, melainkan mengandalkan kekuatan iman kami kepadamu. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami duka cita. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan. Bagi yang sakit atau lemah fisik, kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan, sehingga Tuhan berkenan untuk memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka, sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan untuk hadir dan menolong serta memberkati mereka. Bapa yang baik, kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Berikan ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalani aktivitas kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan yang memberkati apapun yang kami kerjakan hari ini. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.